Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Briliana Sasamila Larissa Putri dengan NIM 192231044 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan SQFFQ. Nah, sebelumnya dibahas mengenai latar belakang penulisan laporan ini. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan zat gizi akan berdampak pada kondisi kesehatan dan bisa juga berlaku sebaliknya, yaitu status kesehatan akan berdampak pada status gizi seseorang, sehingga perlu dipenuhi melalui konsumsi makanan. Nah, konsumsi makanan sendiri harus beragam karena merupakan upaya untuk mewujudkan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Semakin banyak kelompok makanan yang dikonsumsi sehari-hari, maka akan semakin besar peluang nutrisi tubuh dapat tercukupi. Oleh karena itu, digunakan SQFFQ untuk mengetahui jenis keberagaman pangan, frekuensi dan besar atau jumlah porsi makanan yang dikonsumsi seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan kandungan spesifik zat gizi makro maupun mikro di dalamnya. Jadi, untuk penggunaan SQFFQ sendiri tidak hanya menunjukkan tentang keberagaman pangan dan juga frekuensi serta jumlah porsi, tetapi juga kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu analisis SPFQ untuk responden. Dengan nama responden Ava, jenis kelamin perempuan usia 21 tahun. Tanggal wawancara yaitu tanggal 2 September 2025. Berikut merupakan hasil SQFQ untuk responden. Nah, berikutnya yaitu analisis kandungan zat gizi. Dapat dilihat bahwa dari hasil analisis, sebagian besar itu kandungan gizinya masih belum terpenuhi. Untuk energi sendiri, total asupan yang dikonsumsi yaitu 1083, padahal untuk konsumsi berdasarkan AKG itu harusnya 2250. Untuk protein sendiri, responden AVA mengkonsumsi 22,2 gram protein, sedangkan untuk kebutuhan minimal berdasarkan AKG adalah 56,3 gram. Untuk lemak sendiri, asupan dari responden AVA yaitu 14,7, padahal untuk kebutuhan minimalnya adalah 50 gram. Karbohidrat sendiri, total asupannya 213,9, padahal minimal kebutuhan berdasarkan AKG itu 253,1. Untuk natrium sendiri, batas harian berdasarkan Kemenkes yaitu 2000. Untuk konsumsi responden AVA sendiri 820. Sedangkan untuk gula ini melebihi. Padahal untuk batas konsumsi harian berdasarkan Kemenkes itu 50 gram, sedangkan total asupan responden AVA adalah 127. Berikut adalah hasil analisis SQFF untuk kelompok. Ini merupakan rekapitulasi hasil dari SQFFQ kelompok satu dengan anggota sebanyak 17 orang. Berikut merupakan analisis kandungan zat gizinya. Yang selanjutnya yaitu analisis kecukupan gizi. Hampir sama seperti responden AVA, kebanyakan untuk rata-rata total asupan kelompok ini masih banyak yang kurang. Untuk energi sendiri, rata-rata kelompok itu 1360, sedangkan untuk kebutuhan berdasarkan AKG adalah 2250. Untuk protein sendiri, total asupan dari kelompok yaitu 21,8, sedangkan untuk kebutuhan minimalnya adalah 56,3 gram. Untuk lemak sendiri, total asupan kelompok 16,2 gram, padahal untuk kebutuhan minimal berdasarkan AKG adalah 50 gram. Untuk karbohidrat sendiri total asupan kelompoknya 240,7, padahal untuk kebutuhan minimal berdasarkan AKG adalah 253,1. Untuk natrium sendiri batas harian menurut Kemenkes yaitu 2000, rata-rata total asupan kelompok adalah 516. Untuk gula sendiri sama juga melebihi batas harian Kemenkes itu 50, sedangkan rata-rata kelompok itu 117. Nah, berikut merupakan perbandingan asupan responden dan juga kelompok. Dapat dilihat bahwa eh, seimbang antara responden dan juga kelompok. Terdapat beberapa zat gizi yang lebih tinggi pada asupan responden dan juga lebih tinggi pada asupan kelompok. Untuk energi sendiri, asupan responden lebih rendah daripada asupan kelompok. Untuk protein sendiri lebih tinggi pada asupan responden, lemak lebih tinggi pada asupan kelompok, karbohidrat lebih tinggi pada asupan kelompok, natrium lebih tinggi pada asupan responden, dan juga gula lebih tinggi pada asupan responden. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa SQFFQ menilai jumlah konsumsi individu dengan menilai data asupan makanan bagi zat gizi tertentu ataupun makanan tertentu. Asupan responden AVA maupun kelompok masih belum sesuai dengan standar AKG.
Asupan responden AFA tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata kelompok pada energi, lemak, dan juga karbohidrat, tapi lebih tinggi pada protein, natrium, dan juga gula. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.